Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ahmad Fauzi Radi Ramadan dari kelas 7F. Saya akan mempresentasikan tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah 7 pemuda yang mendapat petunjuk dan beriman kepada Allah. Mereka menyelamatkan iman dan tauhid pada Allah dengan cara melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus yang memaksanya untuk menyembahnya dan menyembah berhala-berhala yang ada di lingkungan istananya. Lalu mereka nantinya tertidur di dalam goa selama 309 tahun. Wow. Raja Abdullah II, Raja Yordania, telah meresmikan untuk mendirikan di muka gua Ashabul Kahfi masjid dan ma'had yang diberi nama Masjid Ashabul Kahfi. Nama-nama pemuda Ashabul Kahfi adalah Maksalmina, Martinus, Castunus, Bairunu, Danimus, Yatbunus, dan Tamlika. Adapun anjingnya bernama Kitmir. Jika ia menemukan orang yang tidak menyembah berhala seperti yang Dicyanus lakukan, maka mereka akan diseret ke hadapan Dicyanus. Mereka yang tidak menyembah berhala akan diseret ke alun-alun dan dipenggal di sana. Ia tertawa lebar mendengar jerit dan tangisan keluarga yang ditinggal. Suatu hari, Dicyanus mengadakan pesta pernikahan besar. Ia mengundang seluruh rakyatnya untuk hadir tanpa terkecuali. Hari yang dinanti pun tiba. Orang-orang berkumpul di sekitar istana yang dikelilingi sebuah parit yang lebar. Mereka menari dan menyanyi bersama. Tidak lama kemudian muncullah Dicyanus dan mempelai wanitanya yang disambut meriah dengan sorak tepuk tangan. Suasana menjadi lenyap. Dicyanus menyembah berhala itu, lalu kemudian menyerahkan sesembahan, lalu kembali bersujud pada patung yang terbuat dari emas itu. Tiba-tiba Dicyanus terlihat gugup dan gelisah dan berkata, "Menteri, mana Matius dan Nairawis?" Tanpa mereka sadari, Martus dan Nairawis ternyata telah meninggalkan pesta lebih awal. Martus segera menghindar, namun ayahnya menarik kerah bajunya dan memarahi anaknya atas kekecewaan terhadap perilakunya sewaktu berada di istana. Sedangkan Nairawis ialah anak dari menteri kepercayaan Dicyanus, yaitu Kaludius. Sementara itu di rumah Maksalmina, seorang pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam yang sangat tidak suka dengan pemerintahan Raja Dicyanus, tiba-tiba rumahnya diketuk. Maksalmina membukakan pintu. Tidak lama bercakap-cakap, pintu rumah kembali diketuk. Ternyata mereka adalah Nairawis dan Nainamus. Mereka berempat terlibat dalam pembicaraan yang serius. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk lari dari kota yang penuh dengan kenistaan dan jauh dari Tuhan. Terdengar kabar bahwa putra dari Dicyanus tewas terbunuh di sungai. Pembunuhnya ialah Hawawi Natusia, seorang pengikut Nabi Isa alaihi salam. Ia segera ditangkap dan disiksa di hadapan Dicyanus. Ketika sedang mengawasi penyiksaan ini, mata-mata Dicyanus mengatakan kepada Dicyanus, "Tuan, aku pernah melihat pemuda ini bersama Martus dan Nairawis beserta para pemuda lainnya. Aku khawatir mereka bersekongkol menyiapkan rencana licik ini. Mereka menyebarkan bahwa Tuan adalah orang sesat karena menyembah berhala. Mereka juga mengatakan bahwa Anda kejam dan sewenang-wenang. Aku khawatir mereka berusaha menggulingkan Tuan dari jabatan terhormat ini." Mendengar perkataan ini, Dicyanus geram. "Pergi dan tangkap mereka sekarang juga. Jangan kembali jika kau tidak berhasil menangkapnya." Di antara para pejabat Dicyanus, ada yang simpati terhadap nasib Martus dan Nairawis. Disinilah cikal bakal pelarian dan tidak henti-hentinya meminta perlindungan kepada Allah. Allah menjadikan gua ini tampak menyeramkan, sehingga siapapun yang mendekati gua itu akan terbesit ketakutan dan tidak berani untuk mendekatinya. Ketujuh pemuda dan seekor anjing ini akhirnya tertidur selama 309 tahun
dengan izin Allah. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. 300 tahun berlalu dengan pemimpin yang silih berganti dan semuanya ialah orang yang amat kejam. Hingga akhirnya Allah menunjukkan jalan. Negeri Syam kini dipimpin oleh seorang pengikut Nabi Isa alaihi salam yang menunjukkan jalan, yang memerintahkan rakyatnya agar menyembah Allah dan menghancurkan berhala. Ia juga berlaku adil dan sangat bijaksana. Negeri Syam kini menjadi negeri yang makmur dan rakyatnya terhindar dari kesulitan. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Ashabul Kahfi ini adalah: 1. Kebenaran adanya hari kiamat, yang manusia pada hari itu dibangkitkan dari kuburnya. Hal ini sangat mudah bagi Allah, sebagaimana dibangkitkannya Ashabul Kahfi setelah mereka tidur selama 309 tahun. Yang kedua, menangnya orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan 7 orang pemuda Ashabul Kahfi dari kaum mereka yang kafir, yang menghalangi mereka untuk mentauhidkan Allah. Ketiga, sesungguhnya siapa saja yang berlindung kepada Allah, niscaya Allah melindunginya dan lembut kepadanya, serta menjadikannya sebagai sebab orang-orang yang sesat mendapat hidayah atau petunjuk. Yang keempat, melalui kisah ini kita dianjurkan untuk berhati-hati dan menjauhi tempat-tempat yang dapat menimbulkan fitnah bagi agama seseorang, dan hendaknya seseorang menyimpan rahasia sehingga dapat menjauhkannya dari suatu kejahatan. Yang kelima atau yang terakhir, diterangkan dalam kisah ini betapa besar kecintaan para pemuda yang beriman itu terhadap ajaran agama mereka, dan bagaimana mereka sampai melarikan diri, meninggalkan negeri mereka demi menyelamatkan diri dari segenap fitnah yang akan menimpa agama mereka, untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.